Halo teman-teman semua dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Salim Ananda Budana. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini saya dapat tugas nih. Tugas merapikan kabel. Ini sedang dicek-cek jalurnya satu persatu agar nantinya kembali normal dan standar lagi seperti semula. Karena lamanya pemakaian, sudah banyak kabel terpotong, sambungan kabel kurang rapi, tidak terbungkus dengan benar. Ada beberapa kabel yang terkelupas, bekas hubungan arus pendek atau konsleting. Soket kotor dan berjamur. Ini juga jadi penyebab pengantaran arus jadi kurang maksimal. Itulah mengapa sang pemilik sering mengeluh mesinnya sering tersendat. Begitu juga lampunya kadang redup, kadang terang, jadi bikin jengkel. Mudah-mudahan setelah selesai dirapikan nanti, keadaan sepeda motor dapat normal kembali sesuai yang diharapkan. Sebelum saya selesaikan tugas saya ini, saya akan menyempatkan diri terlebih dahulu untuk berbagi dengan teman-teman semua. Saya akan membahas bagaimana cara kerja pengapian CDI sistem arus DC. Inilah perangkat yang digunakan pada pengapian sistem DC. Teman-teman pernah ada yang tanya dengan saya, Mas, kenapa pulser kok ada yang kabelnya 2, ada yang kabelnya 1? Itu perbedaannya di mana, Mas? Apakah itu sama saja? Jawabannya sama, teman-teman. Ini pulser yang kabelnya 1. Kalau pulser yang kabelnya 1, artinya yang ini adalah sistem arusnya atau plusnya, sedangkan groundnya atau masanya yaitu ngambil dari bodinya ini, yaitu ini dibautkan langsung ke baknya ini. Nah, apabila pulser yang kabelnya 2, contohnya seperti ini, yang satu api, yang satu massa. Jadi masanya atau groundnya dikeluarkan melalui kabel, tidak melalui badan bodinya. Perbedaannya di situ, teman-teman. Udah jelas ya, teman-teman. Kemudian ada juga coil yang kabelnya 2, ada yang kabelnya 1. Ini kabelnya 1. Kalau yang kabelnya 1, massa bodinya atau groundnya itu ngambil dari bodinya kuil ini sendiri, yaitu ini. Jadi ini ngambil dari sini groundnya. Kalau kuil yang kabelnya 2, groundnya yaitu langsung dikeluarkan melalui kabel. Yang satu untuk arus, yang satu untuk ground, kayak gitu. Kalau yang kabelnya 2, kalau kabel yang 1 seperti ini, masanya ngambil dari sini, dari bodinya. Udah jelas ya, teman-teman? Udah saya jawab. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Beberapa hari belakangan ini banyak teman-teman yang bertanya kepada saya mengenai sistem pengapian. Teman-teman punya sepeda motor yang pengapiannya sedang ngadat, padahal businya baru, baterainya juga masih normal, tapi nyendat-nyendat seperti itu bunyinya. Mereka bertanya sama saya, kira-kira apanya ya Mas yang rusak? Jadi di sini saya akan cerita ya, teman-teman. Ciri-ciri pulser lemah, ciri-ciri CDI lemah, ciri-ciri kuil lemah. Saya akan cerita sedikit di sini agar teman-teman yang kemarin ini bertanya semakin jelas gitu ya. Karena sepeda motor ini kan cara kerjanya saling berkaitan ya teman-teman. Jadi
Jawabannya bisa ini, bisa itu. Jadi nggak tentu teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai ya. Pertama saya akan cerita ciri-ciri pulser lemah ya teman-teman. Pulser ialah besi bermagnet dililit kawat tembaga halus. Bila ada besi ditempelkan pada ujung-ujung pulser, dan ditarik berulang-ulang, maka akan menghasilkan aliran listrik. Tapi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan pulser arusnya sangat kecil sekali, tidak seperti yang dihasilkan oleh spool. Kalau yang dihasilkan oleh spool itu besar, kalau dikonsletkan ke masanya langsung menyala. Kalau pulser enggak, karena saking kecilnya. Tapi bukan berarti enggak mengeluarkan arus gitu ya, tetap keluar, cuman sangat kecil. Kalau teman-teman pengen membuktikan pulser ini mengeluarkan arus atau enggak, boleh menggunakan avometer atau menggunakan lampu LED gitu ya, yang kecil juga bisa. Diikatkan di sini. Nanti kita tempelkan besi di sini, tarik berulang-ulang ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti di sini akan menyala lampunya gitu ya. Oke ya teman-teman, kita tes ya, biar teman-teman lebih paham lagi. Sebentar saya solder sekalian ini lampunya di sini. Nah ini teman-teman, sudah saya solder. Ini lampu LED seperti ini teman-teman. Ini bekas mainan anak-anak nih, nggak tahu bekas apa. Bekas LED yang dikorek api juga boleh. Atau teman-teman beli di toko elektronik juga banyak lah ya. Ini kan murah banget. Ini bisa untuk ngetes pulser mati apa enggak, bisa. Pokoknya LED kayak gini lah. Mau LED warna kayak mau LED apa terserah, pokoknya lampu LED kayak gini. Nah, kalau mau ngetes pulser yang sistem kabelnya satu, yang satu ngambil dari sini ya teman-teman, dari body atau dari masanya gitu ya teman-teman. Karena ini pulser yang model kabelnya dua, jadi dibikin kayak gini. Oke ya teman-teman, kita tes ya. Apabila ditempelkan besi di sini, ditarik berulang-ulang, apakah akan mengeluarkan arus? Kita buktikan. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman. Pernah ada yang tanya, Mas, bagaimana cara mengetahui pulser mati atau enggak? Nah, sekalian ini ya jawabannya di sini. Begini teman-teman caranya. Ini ya lampunya ya. Lihat teman-teman. Tapi nyalanya enggak seterang lampu pada umumnya ya teman-teman. Ini cuma sekedar nyala aja. Nih, saya tempelkan di sini ya, besinya di sini. Nah, kelihatan kok ya, kayak gitu ya teman-teman. Ini nyala. Kalau nyala tandanya pulsernya masih bagus. Oke ya teman-teman, yang dimaksud ditempelkan besi, ditarik berulang-ulang mengeluarkan arus tuh maksudnya kayak gini. Sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang pernah tanya bagaimana cara mengetes pulser mati atau enggaknya. Tanda-tanda pulser mati pastinya tidak mau hidup ya teman-teman kalau diginiin ya. Mesin juga mogok pastinya karena pulsernya mati, kan gitu. Ya pasti semua orang juga udah tahu lah ya, kalau mati pasti mogok, ini nggak nyala ya, kayak gitunya. Ciri-ciri pulser lemah kasusnya mirip seperti CDI. Apabila belum parah, mesin masih mau hidup, tetapi tidak normal. Ketika dihidupkan, suara mesin tersendat-sendat, bahkan susah sekali dihidupkan. Kalaupun hidup, bunyinya tersendat atau tidak normal.
Jadi seperti itu ya teman-teman, ciri-cirinya ini. Oke, udah jelas lah ya teman-teman ya, masalah pulser ya. Sekarang ganti masalah CDI biar lebih cepat. Ciri-ciri CDI mati, tentu mesinnya tidak mau hidup atau mogok. Saya yakin semua orang sudah tahu ya, kalau mati pasti mogok mesinnya. Ciri-ciri CDI bermasalah atau lemah, mesin tetap bisa hidup tetapi tidak normal. Biasanya motor kita di knalpot akan keluar asap hitam. Artinya pembakaran tidak sempurna karena apinya tidak maksimal kayak gitu ya teman-teman. Suara mesin berebet atau tersendat mirip seperti kehabisan bahan bakar. Mesin cenderung susah dihidupkan walaupun sudah diengkol-engkol sampai berulang-ulang. Ketika mesin sedang dibawa berjalan, bisa tiba-tiba mati tanpa tahu sebabnya. Nah, itu juga salah satu ciri-cirinya ya teman-teman, kalau CDI lemah. Kemudian ketika mesin sudah panas, mesin akan tiba-tiba mati. Nah, itulah teman-teman sifat CDI ketika sudah lemah. Memang susah ya teman-teman, kalau CDI lemah itu susah ditebak karena penyakitnya banyak sekali. Mendingan mati sekalian, kalau mati udah jelas nggak hidup kayak gitu ya. Tapi kalau sudah lemah gitu ya, hidup segan mati tak mau itu, aduh, kadang-kadang susah memang ya. Oke ya teman-teman, seperti itulah ceritanya mengenai ciri-ciri CDI lemah. Sekarang kita lanjutkan ke koil ya teman-teman. Koil adalah salah satu komponen pengapian yang vital. Bisa mempengaruhi kualitas pembakaran dan besar kecilnya percikan bunga api pada busi. Ciri-ciri koil lemah atau bermasalah. Pertama, percikan bunga api merah. Idealnya letupan bunga api berwarna biru. Seharusnya warna biru seharusnya. Kalau percikannya warna merah, boleh dicurigain kuilnya sudah lemah. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, percikan api pendek. Sehingga busi selalu inginnya dirapatkan. Yang ketiga, busi sering mati atau boros busi, padahal kondisi mesin tidak berasap dan karburator juga sudah benar, sudah bagus, tidak banjir lagi. Tapi businya boros. Nah, boleh dicurigain. Kemudian yang keempat, mesin tersendat di putaran yang tinggi. Ketika sedang ditarik gas dalam putaran yang tinggi, tersendat gitu ya. Nggak mau plong lah kayak gitu, apa suaranya. Boleh dicurigai, tapi bukan berarti selalu ininya rusak. Bisa jadi yang lain juga bisa. Karena cara kerja mesin itu saling berkaitan. Bisa ini, bisa itu. Tapi salah satunya boleh dicurigain kayak gitu ya. Boleh. Kemudian yang kelima, mesin susah dihidupkan walaupun sudah berulang kali diengkol-engkol. Pokoknya susah banget dihidupin. Boleh dicurigain. Yang keenam, mesin tiba-tiba mati ketika sudah panas. Sama kayak CDI tadi ya. CDI juga ada ciri-ciri kayak gitunya. Padahal oli mesin tidak berkurang, masih cukup layak lah pokoknya.
Pompa olinya juga masih bagus, bekerja dengan baik. Peredaran oli masih normal, tidak ada yang tersumbat. Tapi mesinnya tiba-tiba mati ketika sudah panas. Boleh dicurigai ininya. Nah, itulah teman-teman ciri-ciri koil lemah. Mudah-mudahan tambah gimana ya? Tambah paham lah kayak gitu ya, teman-teman. Silakan analisa apabila mengalami permasalahan pada pengapian. Tapi nggak selalu yang saya jelaskan tadi ya, karena cara kerja mesin itu saling berkaitan sekali lagi. Jadi bisa ini, bisa itu. Tapi salah satunya boleh dikatakan yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau regulator atau kiprok ini, ciri-cirinya kalau sudah lemah, ini harus dites pakai avometer atau tester ya, teman-teman. Jadi paling tidak ini mengeluarkan arus 13 sekian lah kayak gitu ya. Kalau kurang dari 12 volt, pasti ininya tidak tahan lagi alias sudah lemah. Boleh diganti. Kalau ini simple ya, teman-teman. Kalau spool, percikan bunga apinya warnanya merah terus kecil, boleh dites juga pakai avometer gitu ya, boleh. Atau tidak keluar api sama sekali, itu tandanya sudah mati kayak gitu. Kalau ini mudah dianalisa nih, gampang nih. Yang susah nih yang pulser terus CDI terus coil, itu banyak banget gitu ya ciri-cirinya, kadang-kadang bikin bingung. Tapi mudah-mudahan dengan obrolan saya tadi gitu ya, panjang lebar, teman-teman makin jelas. Oke ya teman-teman, sekarang dilanjutkan, yaitu bagaimana nih cara kerja sistem pengapian CDI DC. Nah, di sini akan saya rangkai nih teman-teman. Jadi komponen ini akan saya rangkai jadi satu menggunakan kabel gitu ya. Ya, kabel-kabel udah saya siapin sih kabelnya, potongan kecil-kecil gitulah ya, mau saya sambung-sambung. Nanti dites keluar api nggak dari sini. Nah kayak gitu ya. Jadi cara kerjanya nanti saya tunjukin kayak gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman terusin nontonnya ya, jangan di skip-skip biar teman-teman makin paham. Nah ini teman-teman, sudah mulai saya pasang kabelnya. Pertama yang saya pasang kabel untuk ground atau untuk masa bodi. Jadi teman-teman kan kemarin ada yang tanya ya, Mas, kabel bodi atau kabel masa itu disambung-sambung semua ya Mas? Jawabannya iya teman-teman, disambung-sambung semua. Oke, saya deketin ya. Nih teman-teman, di sini disambung-sambung. Ini yang arah ke kiprok, sambung. Ini nanti yang arah ke sini. Nah ini arah ke CDI. Ini arah ke masa bodi di batangan. Ini ceritanya batangan sepeda motornya ya teman-teman. Ceritanya ini hanya sebuah besi, tapi anggap saja ini adalah batangan sepeda motornya, karena ini kan dirangkai di bawah kayak gini. Jadi ini perlu butuh kayak gini. Nah ini kan koil yang kabelnya satu, jadi masanya ngambil dari bodinya ini ya. Jadi di sini dibaut bareng sama batangannya. Ini batangannya ya. Jadi kabel masa bodi atau kabel ground dari segala arah sambung menyambung menjadi satu. Muara akhirnya disambung atau dibautkan ke rangka batangannya. Anggap saja ini rangka batangannya. Seperti itu teman-teman. Jadi dari kiprok juga nyambung ke rangkanya. Dari sini juga disambungkan ke rangkanya. Dari sini disambungkan ke rangkanya. Di sini juga semua. Tapi nggak langsung disambung ke rangkanya masing-masing gitu ya teman-teman.
karena nanti kesannya semrawut gitu ya, morat-marit jadinya. Maka dari itulah disambung-sambung aja dulu semuanya kayak gini. Nanti terakhirnya salah satunya baru yang disambung ke rangka batangannya kayak gitu. Biar rapi kayak gitu ya teman-teman. Karena lumayan banyak juga ya yang teman-teman tanya mengenai kabel ground. Kabel ground itu kemana mas? Arahnya mas? Terakhirnya kemana? Ya kayak gini teman-teman. Pokoknya semua nyambung jadi satu. Terakhirnya atau muara akhirnya disambungkan atau dibautkan ke rangka sepeda motornya. Oke, udah jelas ya teman-teman. Tinggal disambung-sambungkan aja ya. Sambung-sambungkan. Oke, kita lanjut. Di video ini saya menggunakan kabel groundnya berwarna hijau. Kabel ground ini yang digunakan oleh perusahaan Honda atau produk Honda, yaitu warna hijau. Kalau teman-teman mau menggunakan kode warna dari perusahaan lain boleh, seumpamanya Suzuki. Kalau Suzuki kabel groundnya tidak berwarna hijau seperti ini, tapi menggunakan kabel berwarna hitam strip putih. Kalau Yamaha warna hitam seperti itu. Berhubung saya punyanya kabel warna hijau ini punya Honda, jadi saya gunakan warna Honda aja yang warna hijau. Gak apa-apa ya, sama aja ya teman-teman. Mau Suzuki, Yamaha, Honda, perjalanannya sama kayak gitu juga. Hanya beda di warna-warna kabelnya aja kayak gitu. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Urusan ground sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Saya rasa sudah jelas. Selanjutnya saya akan menyambung kabel dari pulser sini, ini pulser ya, mengarah ke CDI. Kayak ini kabelnya sudah saya buat cok-cokannya. Nah kayak gitu. Ground dan kabel pulser ke sana udah. Lanjutkan lagi. Sekarang saya lanjutkan akan menyambung kabel dari spool untuk pengisian, mau tak sambungkan ke regulator kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kan dari spool diarahkan menuju ke regulator, artinya dari spool arus untuk pengisian masuk ke regulator, di sana diproses menjadi DC, kemudian akan dikeluarkan lagi melalui kabel ini untuk pengisian baterai. Itu ya teman-teman, kita pasang lagi. Nah ini kabelnya ke baterai. Nah ini nanti ke kontak. Dikit demi sedikit ya teman-teman, biarpun videonya nanti lama, yang penting teman-teman jelas kayak gitu aja lah. Biarpun lama nggak apa-apa, daripada cepet-cepet nanti teman-teman nggak paham, nanti malah tambah repot. Jadi saya pelan-pelan aja.
Oke, saya terusin lagi ya teman-teman. Nanti saya jelasin lagi urut-urutan kabelnya. Karena kasihan juga bagi yang masih pemula banget, nanti kecepatan ngasih taunya, nanti dia nggak maksud akhirnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yaitu saya mau sambung kabel ini ke mana nih? Oh, ini ke kontak menuju ke CDI. Jadi kalau teman-teman sepeda motornya Suzuki, Yamaha atau jenis sepeda motornya beda, tinggal disesuaikan aja. Yang penting perjalanannya kayak gitu, dari CDI kemana kayak gini juga sama. Hanya beda di pin cocokannya di sini. Karena setiap CDI kan pin cocokannya kan nggak kayak gini gitu ya. Ada yang model kotak, ada yang model gimana gitu, beda-beda gitu ya. Jadi jangan dilihat itunya, tapi yang penting dari sini ke sana kayak gitunya aja. Kalau warna kabel, memang setiap sepeda motor punya kode warna yang masing-masing. Suzuki beda, Yamaha beda, Honda beda. Tapi kalau semua Honda sama, semua Yamaha sama, semua Suzuki sama, kayak gitulah. Kira-kira kayak gitu. Kalaupun satu-satu ada yang beda, tapi secara banyak itu sama lah kayak gitu. Kalau Suzuki ya sama kayak Suzuki kayak gitu. Oke, ini nanti jalurnya ke sini teman-teman, ke kontak. Jadi disesuaikan aja dengan warnanya. Lanjut lagi teman-teman. Sekarang dari CDI menuju ke coil kayak gitu ya. Ini mau saya sambung. Nah, udah selesai. Perjalanan kabelnya, pengapian sistem CDI DC kayak gini teman-teman. Jadi ini magnet akan dijadikan pembahasan aja, karena ini kan kondisi kabel-kabelnya ini kan lagi di bawah kayak gini ya, jadi nggak dipasang. Ya ini cuma untuk membantu menjelaskan aja, karena ada hubungannya nanti ya dengan tonjolan magnet ini, untuk menjelaskan masalah di pulsernya nanti. Oke teman-teman, saya mau jelasin dulu sebentar ya teman-teman. Mau saya urut lagi kabelnya biar teman-teman makin jelas saja. Nah, khususnya bagi anak-anak atau adik-adik yang masih sekolah STM teknik mesin gitu ya. Wah, ini wajib nonton kayak gini, karena ini juga seperti pelajaran kayaknya gitu ya. Seperti pelajaran juga. Jadi lumayan lah, supaya nanti ada tugas dari gurunya. Teman-teman yang masih sekolah itu sudah lebih paham duluan kayak gitu. Jadi nanti nggak susah kalau mengerjakan tugas. Dari spool kabel yang mengeluarkan arus tuh ada dua ya. Di sini kabel warna kuning dan kabel warna putih. Kabel warna kuning ini kan untuk lampu penerangan. Sedangkan di sini nggak membahas lampu penerangan. Jadi di sini ya dipasang sih, cuman di sini nggak disambung. Cuman ya putus kayak gini aja. Begitu juga di sini di regulatornya. Karena memang lagi nggak bahas lampu penerangan gitu ya, lagi bahas sistem pengapian. Jadi nggak dipasang. Jadi yang kuning ini nggak dibahas ya. Saya hanya bahas yang kabelnya putih aja nih, yang untuk pengisian. Jadi kabel ini yang putih untuk pengisian, yang dihasilkan oleh spool dialirkan melalui kabel warna putih di sini. Nah, ini kabelnya dimasukkan ke regulator. Nah, setelah masuk ke regulator, di regulator di sini tuh diproses agar yang tadinya
arusnya AC menjadi DC, diproses di sini. Setelah sudah DC, dikeluarkan lagi melalui kabel warna merah. Nah, dikeluarkan lagi melalui kabel warna merah untuk apa? Yaitu untuk pengisian baterai. Tapi sebelum masuk ke baterai dikasih sekring di sini kayak gitu. Nah, ini yang masuk ke baterai ini dari sini, dari regulator yang awal dari spool kayak gitu. Tapi di sini kasih cabang. Cabangnya ini masuk ke kontak kayak gitu ya. Tujuannya agar arus yang dari baterai ini, cabang regulator, tidak langsung masuk ke CDI. Dikasih putus sambung dulu di sini melalui kontak gitu. Kalau nggak dikasih kontak ya nanti sepeda motornya hidup terus, nggak bisa mati kayak gitu ya. Makanya ini harus ada kontaknya. Kontak hanya untuk putus sambung aja. Jadi ini langsung disambung ini juga nggak apa-apa, tapi jadi nggak ada kontaknya kan gitu. Oke, dari baterai cabang kiprok masuk ke kontak dulu. Kabelnya ini diteruskan menuju ke CDI. Itu untuk suplai arus di sini. Untuk suplai CDI. Nah, arus tadi yang sudah masuk ke sini diproses oleh CDI di sini gitu ya. Diproses. Hasilnya nantinya, saya bilang nantinya karena nggak langsung dikeluarkan ke sini ya, nantinya akan dikeluarkan melalui kabel ini menuju ke koil gitu ya teman-teman. Jadi kapan mas CDI mengeluarkan arusnya ke koil? Ada aturannya ya teman-teman, ada aturannya. Aturannya seperti apa? CDI belum mengeluarkan arusnya, arus masih tetap di sini aja, belum dikeluarkan melalui kabel ini menuju ke koil, belum. Nunggu perintah dari kabel ini. Kabel ini kabel apa mas? Kabel ini adalah kabel yang menuju ke pulser. Jadi yang memerintahkan CDI mengeluarkan arusnya ke kuil itu pulser. Kalau belum disuruh sama pulser, arus yang di sini belum bisa ngalir ke koil kayak gitu. Nunggu perintah dulu, nggak langsung bisa mengalir karena di dalam sistem CDI di sini ada semacam, ya katakan mudahnya ngomong itu ada sistem buka tutup arusnya kayak gitu. Katakan gampang ngomongnya kayak gitu aja lah dulu ya. Saya males ngomong ribet-ribet. Ada buka tutup arusnya. Jadi buka tutup arusnya itu otomatis. Pintu agar arusnya terbuka dan mengalir ke sini, itu yang bisa buka adalah pulser. Pulser akan mengeluarkan arusnya. Arus yang sangat kecil itu hanya digunakan untuk membuka pintu aja, membuka pintu agar pintunya terbuka dan kemudian arusnya keluar deh menuju ke koil. Kalau pintunya masih ketutup kan nggak bisa keluar arusnya itu ya, anggap aja keran lah kayak gitu, kayak ibarat air keran kayak gitu. Jadi ada buka tutup kerannya kayak gitu, ibaratnya air gitu loh. Jadi aliran arus yang dari pulser sana akan masuk ke sini, akan membuka keran agar kerannya terbuka dan arus yang ada di sini yang sudah diproses akan keluar kemudian masuk ke koil kayak gitu teman-teman. Jadi kapan mas pulser mengeluarkan arusnya? Pulser akan menghasilkan arus setelah dilewati oleh
tonjolan yang ada di magnet ini. Tonjolan besi yang ada di magnet ini. Dilewatin ini dulu, baru pulser menghasilkan arusnya. Dan arusnya akan digunakan untuk membuka keran di sini agar kerannya terbuka. Arus di sini akan keluar, akan mengalir ke koil karena kerannya di sini dibuka sama pulser kayak gitu. Gampangnya ngomong kayak gitulah ya. Karena kalau pakai bahasa yang susah nanti susah juga gitu ya, dicerna kayak gitu susah. Saya juga ngomongnya susah juga kalau kayak pakai bahasa yang nggak terlalu dipahami kayak gitu. Diibaratkan air ya keran kayak gitu. Jadi di sini ada kerannya kayak gitu. Di awal video kan saya sudah jelasin sama teman-teman ya, bahwa cara kerja pulser itu kan apabila ditempelkan besi berulang-ulang akan mengeluarkan arus kayak gitu ya. Ya teman-teman. Yaitu ini. Tonjolan yang ada di magnet ini ketemu dengan ini gitu. Magnet kan muter. Nah, pulser di sini ya, katakan ya, pulser di sini. Magnet muter. Set, muter. Nah, kan ketemu sama tonjolan ini. Ininya. Nah, setelah ketemu, seret udah melewati, ini langsung menghasilkan arus. Nah, arusnya ini yang digunakan untuk membuka keran di sini, keran arus. Karena keran arusnya sudah terbuka, maka arusnya bisa keluar atau bisa terkirim menuju ke koil. Nah, cara kerjanya seperti itu. Oke ya teman-teman. Saya buktikan dulu deh, nggak usah ngomong aja, saya buktikan. Jadi besi yang ada di pulser ini di sini akan saya gini-giniin, sentuh-sentuhin kayak gini ya pakai obeng. Tapi kan pulser di sana ya, di sana. Nanti teman-teman lihat di sini. Keluar rapi nggak di sini nanti ya. Setelah saya gini-giniin pulsernya di sana. Kayak gini-giniin. Kayak gini-giniin di sana. Nanti teman-teman lihat di sini, keluar rapi nggak ya? Semua udah tersambung. Oke. Oke, teman-teman. Ini pulsernya. Akan saya sentuh-sentuhin pakai obeng ini. Agar menghasilkan arus, nanti akan dikirim menuju ke CDI untuk membuka keran atau untuk memerintahkan CDI agar mengalirkan arusnya ke koil kayak gitu. Nah, disentuh-sentuh kayak gini ya teman-teman. Nanti kan keluar arus. Nah, oke. Saya akan menyentuh-nyentuh kayak gini di sini ya kayak gitu. Tapi kameranya akan saya arahkan ke koil gitu ya. Oke, saya arahkan ke koil dulu. Nanti nggak kelihatan. Oke teman-teman, lihat di koil sini. Saya sentuh-sentuhin pakai obeng pulsernya. Teman-teman lihat di sini ya, keluar api nggak ya? Oke. Saya mulai teman-teman. Keluar ya teman-teman. Keluar. Nah seperti itu teman-teman. Cara kerjanya tuh kayak gitu, sistem pengapian CDI DC. Oke, lihat lagi teman-teman. Tapi kelihatan apa enggak ya? Udah agak diginiin dikit. Nah, ini teman-teman. Kok enggak begitu kelihatan?
Nah, kelihatan. Nah, setelah disentuh-sentuh pakai obeng, keluar apinya. Oke, seperti itu ya teman-teman, cara kerjanya kayak gitu. Jadi harus ngambil dari baterai semuanya, 100% dari baterai. Tapi kalau sepeda motornya mesinnya di sini ada, udah lagi dipasang gitu, lagi diengkol gitu kan, itu ya harus ada bantuan dari sini, dari spool gitu ya kan, yang masuk ke regulator. Jadi bukan hanya dari baterai aja gitu. Makanya kalau pengapian sistem CDI DC itu wajib ada baterainya kayak gitu ya. Emang kenapa mas kalau nggak ada baterainya? Ya harus ada baterainya, kan CDI pengapian DC itu kan pakai baterai kayak gitu. Ya harus ada. Memang kalau nggak ada baterainya juga nggak apa-apa sih, hidup juga memang. Cuma kalau mengandalkan hasil engkolan dari kaki kita itu kan untuk start pertamanya kan kurang harusnya teman-teman. Jadi ya harus dibantu pakai baterai gitu loh. Kalau terus-terusan nggak ada baterainya, mengandalkan dari hasil engkolan kaki kita dari pertama startnya itu, harusnya nggak stabil, nggak full 12 volt. Sedangkan di sini ini CDI membutuhkan 12 volt gitu ya, full, nggak boleh kurang. Kalau nggak ada baterainya lama-lama regulator juga cepat rusak ya, terus CDI juga bisa error lama-lama. Ya memang nggak langsung error, nggak langsung rusak sih, memang lama agak prosesnya. Cuma ya lama-lama error, lama-lama mati kayak gitu loh, karena hanya mengandalkan dari spool aja, dari engkolan kaki kita gitu loh. Pertama startnya ya khususnya. Kalau sudah jalan, mesinnya sudah hidup sih, arus sudah besar sih memang gitu ya. Tapi kalau pas lagi gas kecil itu kan juga kurang stabil jadinya gitu loh, karena nggak ada bantuan dari baterai. Itulah pentingnya baterai di sistem pengapian CDI DC kayak gitu. Biarpun nggak ada baterainya juga bisa hidup sebenarnya. Cuma nggak semua motor teman-teman, ada juga sepeda motor yang nggak pakai baterai nggak bisa, ada juga. Tergantung kesehatannya komponennya juga gitu ya. Kalau komponennya semua, CDI-nya, regulatornya semuanya masih sehat semua, masih 100% kesehatan komponennya, mungkin masih oke-oke saja nggak pakai baterai gitu ya, masih tahan, masih fit semua gitu ya. Tapi lama-lama nanti kalau sudah lama dipakai, dia sudah salah satunya ada yang lemah, nanti nggak tahan juga kalau nggak pakai baterai kayak gitu. Ada aja gitu ya kendalanya, berebet lah, tersendat-sendat gimana gitu, susah dihidupin ya gitu memang. Maka dari itulah ya teman-teman, saya kasih tahu di sini, saya berbagi gitu ya dengan teman-teman semua, agar teman-teman di sana-sana yang belum begitu paham gitu ya, biar paham gitu. Ya saya sih bukan orang pinter banget, bukan gitu ya, bukan teman-teman. Saya juga sebenarnya masih belajar juga gitu ya, belum pinter-pinter amat lah gitulah yang jelas. Cuma kan kebetulan ya sedikit-sedikit tahu gitu loh teman-teman. Jadi daripada apa yang saya tahu mubazir gitu ya, ya udahlah saya bagi-bagikan aja lah sama adik-adik semua yang masih sekolah, teman-teman semua yang belum pernah belajar kayak gini kan, akhirnya nanti tahu gitu loh. Jadi ilmu yang saya punya juga nggak mubazir gitu loh teman-teman, saya bagi-bagikan. Di sini saya nggak minta bayaran apapun teman-teman sama teman-teman itu, saya cuma ya minta dukungannya aja lah kayak gitu. Syukur-syukur ya mau bantu share gitu ya, biar yang lain yang belum bisa menemukan video saya bisa menemukan, bisa belajar bareng gitu loh. Jadi ya yang jelas bermanfaat lah ilmunya gitu. Nah itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya share melalui video saya ini. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan melalui video saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kunjungannya. Sekian, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.